Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Samosir Experience, DMO yang menaungi Pulau Samosir. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan terkait marketing plan dari Samosir. Sebelumnya, persilakan saya untuk memperkenalkan director kami, yaitu Zahra Della Silva sebagai Director of Marketing dan Rizal Christian sebagai Director of Finance. Selanjutnya, saya akan bacakan terkait our goals, yaitu pertama ada promotion, di mana kami memiliki tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan Kabupaten Samosir sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk membangun industri pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Samosir. Lalu terakhir, kami berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan alam Kabupaten Samosir sebagai integral dari pengembangan pariwisata. Next ada our commitment, yaitu Samosir Experience hadir untuk menjadi kekuatan positif dalam mengangkat dan memajukan potensi pariwisata Kabupaten Samosir dengan merangkul kekayaan alam dan warisan budaya yang dimilikinya. Selanjutnya ada visi misi, yaitu visi dari demo kami adalah Samosir melalui warisan budaya dan pesona alamnya akan menjadi destinasi wisata internasional yang menawarkan experience yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, serta memberikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi semua penduduk Kabupaten Samosir. Dan misi kami adalah meningkatkan kualitas industri pariwisata di Kabupaten Samosir melalui program-program inovatif serta meningkatkan jumlah pendapatan daerah melalui industri pariwisata. Selanjutnya adalah impact of tourism terhadap Pulau Samosir, yaitu peningkatan ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro dan menengah, pemberdayaan komunitas lokal, serta perubahan nilai sosial. Lalu ada juga core value dari DMO kami, yaitu social responsibility, cultural promotion, local partnership, excellence in customer service, dan sustainability. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait planning group yang terlibat dalam promosi Pulau Samosir. Pertama ada local government yang terdiri dari Bupati, yaitu Vandiko Tegultong dan Wakil Bupati, Dr. Andes Martua Sitanggang, lalu ada pemerintah daerah Kabupaten Samosir, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu untuk bisnis community terdapat komunitas masyarakat pariwisata yang telah memaparkan 12 layanan mereka di Traveloka yang juga mendukung pariwisata kawasan Danau Toba. Lalu berbagai komunitas sosial di Samosir dan Sumatera Utara, yaitu terdiri dari pers, pegiat lembaga swadaya masyarakat, OKP, dan Ormas se-Pulau Samosir. Selanjutnya ada Citizen yang terdiri dari Tommy Jonathan Sinaga, yang merupakan seorang penulis berdarah Batak Toba, Rian Delon Situmeang yang merupakan artis yang berasal dari Toba juga, lalu ada Agnes Melanisiaan atau biasa disebut atau disapa Melanie Ricardo yang merupakan artis perempuan sukses yang berdarah Batak, lalu ada Tasya Revina dan Dwi Handayani Syahputri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Samosir. Samosir in a nutshell. Lokasi geografis Samosir terletak di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan juga daya tarik utama dari Pulau Samosir, yaitu posisi yang berada di tengah Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Keindahan alam Pulau Samosir juga merupakan suatu hal yang sangat spektakuler, yaitu pemandangan dari tengah-tengah Danau Toba serta pantai yang indah menambahkan pesona destinasi ini. Lalu ada keindahan budaya juga, di mana di seluruh pulau terdapat desa-desa tradisional Batak yang menciptakan pengalaman budaya yang sangat kaya. Lalu terakhir ada aktivitas leisure, di mana pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, berperahu, bersepeda di sekitar pulau. Selanjutnya ada aksesibilitas. Untuk menuju
Pulau Samosir kita dapat melalui Bandara Kuala Namu, di mana Bandara Kuala Namu ini terletak sekitar 39 kilometer dari pusat kota Medan, memiliki banyak fasilitas dan juga penerbangan nasional dan internasional. Akan tetapi infrastruktur transportasi publik di sekitar Bandara Kuala Namu masih kurang. Selanjutnya ada Bandara Silangit. Bandara ini kebanyakan hanya menampung penerbangan nasional. Untuk penerbangan internasionalnya masih sedikit, akan tetapi jaraknya ke Danau Toba, ke Pulau Samosir itu jauh lebih dekat, sehingga jika Anda dari Indonesia dan ingin ke Pulau Samosir, disarankan ke Bandara Silangit. Untuk infrastruktur transportasi publiknya juga masih kurang banyak di sekitar Bandara Silangit. Lalu terakhir ada Pelabuhan Feri Ambarita, di mana pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang melayani transportasi feri dari Danau Toba menuju Pulau Samosir. Untuk mencapai pelabuhan pelabuhan feri Ambarita ini dapat melalui berbagai transportasi, salah satunya taksi online, taksi biasa, dan juga angkutan umum. Selanjutnya, branding. Kabupaten Samosir sendiri menawarkan pengalaman unik dari pulau di tengah Danau Toba melalui keindahan alam yang tiada duanya, dipadukan dengan kentalnya kebudayaan Batak di seluruh penjuru pulau. Nah, position dari Samosir ini adalah the beauty of culture in the heart of nature. Tagline-nya merupakan peaceful oasis in the heart of Toba, dan brand promise-nya adalah Samosir will heal. Selanjutnya ada marketing objektif. Melalui data yang kami kumpulkan, kami mendapatkan informasi bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi Pulau Samosir di bulan 2016 adalah dari wisatawan Nusantara 154.000 dan wisatawan asing di 35.000. Dan melalui data ini kami mempunyai goals, yaitu untuk menarik sebanyak 500.000 wisatawan Nusantara dan 50.000 wisatawan asing dalam tahun 2020. Lalu berikut adalah marketing plan development kami, itu mengidentifikasi keunggulan dan nilai unik dari Samosir, melakukan riset pasar terkait kepuasan, melakukan diskusi dengan para pelaku industri terkait potensi pengembangan pariwisata, melakukan kerjasama dengan kabupaten sekitar untuk pengembangan pariwisata yang terintegrasi, lalu melakukan kemitraan dengan para pelaku bisnis transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas, membangun sosial media branding yang kuat, lalu melakukan analisis dan survei untuk menjadi data untuk marketing plan selanjutnya. Berikutnya ada situation analysis dari yang pertama itu ada wisata rohani atau religi. Yang pertama itu ada Bukit Sibea-Bea. Bukit Sibea-Bea adalah destinasi religi yang terletak di Harian Buho, Kabupaten Samosir. Yang kedua itu ada Gereja HKBP Parapat. Gereja ini terletak di Jalan Singamangaraja, Parapat, Kabupaten Samosir. Next. Lalu selanjutnya ada wisata budaya. Di sini ada patung Sigale-Gale. Patung ini merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting. Sigale-Gale ini terbentuk dari kayu dan memiliki bentuk manusia dengan gerakan yang hidup. Keunikan dari patung ini adalah dapat bergerak dan menari dengan indah seakan-akan memiliki nyawa sendiri. Selanjutnya ada Desa Tomok. Selain menawarkan keindahan alam, desa wisata ini juga menawarkan banyak tradisi dan budaya masyarakat asli Desa Tomok. Yang terakhir ada Tugu Tuan Raja Sinaga. Tugu ini merupakan sebuah monumen yang didedikasikan untuk menghormati Tuan Raja Sinaga. Selanjutnya ada wisata alam. Yang pertama itu ada Pusuk Buhit. Objek wisata ini cukup populer karena menyuguhkan kemolekan alam yang tiada duanya. Yang kedua itu ada Danau Toba, danau terbesar di Indonesia yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir. Yang ketiga ada air terjun Situmurun. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter dan terletak di Desa Sihotang, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir.
Dan yang terakhir ada Bukit Beta. Bukit ini memiliki ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Next. Berikut analisis SWOT dari DMO kita untuk Pulau Samosir. Yang pertama itu ada strength, yang pertama ada potensi pariwisata, yaitu keindahan dunia Danau Toba sebagai daya tarik utama. Kedua ada kekayaan budaya Batak yang dapat menjadi atraksi wisata, dan yang ketiga keanekaragaman alam dan potensi pertanian. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu keterbatasan akses transportasi dan jaringan jalan. Yang kedua kekurangan tenaga terampil dan dalam industri pariwisata. Dan yang ketiga rentan terhadap fluktuasi industri pariwisata. Dan pada opportunities, yang pertama itu ada potensi untuk diversifikasi atraksi wisata, dan yang kedua ada peluang investasi dalam pengembangan jalan dan transportasi. Untuk threats-nya itu, kita yang pertama ada potensi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, yang kedua potensi ketegangan sosial yang dapat mempengaruhi pariwisata, dan yang ketiga persaingan dengan destinasi pariwisata dengan kabupaten sekitar. Selanjutnya, demo kita memiliki target market di Pulau Samosir itu. Yang pertama itu ada gender. Untuk pria di 44,3% dan untuk wanita itu di sekitar 55,8%. Dan untuk kategori usia, untuk 25 tahun ke bawah itu ada 41,3%, dan untuk yang ke 25 sampai 35 tahun itu di 24,3%, di 35 sampai 45 tahun di 19,8%, dan di 45 tahun ke atas di 14,8%. Dan untuk kategori tingkat pendapatan, kita ada di 2,5 sampai 5 juta itu di 55,3%, di 5,1 sampai 10 juta di 31%, dan di 10 juta 13,8%. Untuk target, berdasarkan segmentasi market dapat disimpulkan bahwa target market dari Kabupaten Samosir adalah wanita dengan umur di bawah 25 tahun atau Gen Z dengan pendapatan 2,5 sampai 5 juta. Selanjutnya ada marketing mix strategi, atau biasa kita kenal dengan 4P. Yang pertama itu ada produk. Dari wisata alam itu ada Bukit Holbung, air terjun Sipiso-Piso, Bukit Simar Jarunjung, air hangat Panguruan, Pantai Pasir Putih, Parboba. Dan untuk di kerajinan itu ada ulos Batak, gorga Batak, dan lukisan tradisional. Untuk wisata religi kita ada gereja HKBP, makam Raja Sida Butar, dan Bukit Sibea-Bea. Dan yang terakhir ada wisata budaya dan sejarah, itu ada Desa Lumban Suhitaruan, Museum Huta Bolon Simanindo, Museum Tomok, dan Batu Kursi Raja Sialagan. Next. Selanjutnya untuk di price-nya itu kita miliki list transportasi untuk pesawat di Jakarta ke Kuala Namu itu di sekitar 1.500.000. Untuk Jakarta ke Silangit itu 1.700.000. Dan untuk taksi dari Medan ke Samosir itu 550.000, dan untuk kapal dari Pelabuhan Aji Bata ke Tomok itu sekitar 15.000. Untuk list akomodasi, yang pertama itu kita ada di bintang 1 di 195.000, di bintang 2 350.000, bintang 3 550.000, bintang 4 780.000, dan bintang 5 1.800.000. Dan untuk 4P terakhir itu ada travel agent. Berikut ada list travel agent yang ada di Pulau Samosir. Yang pertama itu ada PT Samosir Tour and Travel, Lake Toba Tours, Natamaro Tours and Travel, Samosir Adventure, Amazing Samosir Tour, Siantar Tour and Travel. Berikut marketing tools dari Samosir Experience. Yang pertama ada familiarization trip. Familiarization trip itu bertujuan untuk mengenalkan Samosir dan destinasi-destinasinya kepada lebih banyak orang melalui pembuatan trip yang sepenuhnya dibiayai oleh DMO, dan programnya pun dirancang DMO. Trip ini akan melibatkan public figure agar exposure dari seluruh destinasi serta Samosir itu sendiri naik. Next.
Berikut marketing tools selanjutnya ada viral marketing. Kami akan mendorong warga asli Samosir, terutama penduduk usia muda, untuk menjadi konten kreator yang terfokus mengenai budaya dan alam dari Samosir. Next. Selanjutnya ada website. Kami berencana menggunakan situs web sebagai salah satu alat pemasaran utama. Situs web ini akan menjadi sumber informasi. Selain itu, situs ini juga dapat menjadi tempat pemesanan untuk transportasi dan akomodasi ke Samosir. Dan terakhir di sini juga terdapat travel package dan yang ditawarkan oleh travel agent lokal. Berikut tracking and evaluation untuk Samosir Experience itu, yang pertama itu ada pihak Samosir Experience akan terus melakukan tracking terhadap objektif dari marketing plan ini. Tracking ini dilakukan setiap minggu untuk menghitung jumlah di Kabupaten Samosir. Dan pada akhir tahun ini kami akan melakukan evaluation. Selanjutnya ada budgeting overview dari marketing plan itu. Yang pertama ada familiarization trip itu di angka 30 juta, viral marketing cost di 29 juta, advertising itu di 60 juta, administratif di 30 juta, untuk gaji staff di 120 juta, dan research marketing di 25 juta. Totalnya di 69 juta. Besar harapan kami melalui marketing plan ini, semoga industri pariwisata Samosir akan terus berkembang dan tetap mencapai tingkatan selanjutnya. Terima kasih. Aku lihat dulu ya, kayaknya masih lebih. Matiin dulu. Keluar dulu.